Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, sebagai seorang yang bersuku Bali dan beragama Hindu, semenjak kecil saya pernah bertanya. Pada saat itu ada pementasan wayang. Nah, kami yang biasa mendengar wayang dalam bahasa Bali kaget karena sebuah hajatan di daerah suku Jawa. Ternyata ada sebuah wayang dengan lakon yang sama namun dalam bahasa Jawa. Tidak hanya itu, Semeton Istana Channel, hal yang membuat bingung dan pada saat itu bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa orang Jawa wayangnya sama dengan orang Bali? Para lakonnya di sana juga ada Arjuna dan lain-lainnya. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari dan berlanjut ketika di sekolah menengah pertama, kami sering melihat sebuah tulisan aksara Jawa kuno Ono Coroko, dan di Bali pun ada Anecareke. Hal tersebut akhirnya dewasa ini mulai kami temukan jawabannya. Berikutnya adalah sebuah sedikit informasi yang bisa menjadi pintu awal pembuka penjelasan-penjelasan dari apa yang dulu pernah menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya ketika semasa kecil belum mengetahui sejarah. Inilah informasinya. Mungkin di antara Anda Semeton Istana Channel ada yang belum mengetahui juga. Namun di zaman sekarang ini saya yakin dengan kemajuan teknologi dan informasi yang bisa kita dapat kapan saja, kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Masyarakat Bali dibedakan menjadi masyarakat Bali Age dan masyarakat yang berasal dari Majapahit. Masyarakat Bali secara garis besar memiliki budaya, adat istiadat dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sejak kerajaan Majapahit berhasil menguasai Bali sekitar tahun 1343 Masehi, walaupun pada masa itu masyarakat Bali masih melakukan perlawanan kepada kekuasaan Majapahit di Bali. Begitu negara Kartagama menyebutkan bahwa Bali merupakan negara bawahan Majapahit. Di ujung Medini Pahang yang disebut paling dahulu, berikut Langkasuka, Saimuang, Kalantan, serta Trengganu, Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, serta Kedah, Jerai, Kanjapiniran, semua sudah lama terhimpun. Di sebelah timur Jawa seperti yang berikut, Bali dengan negara yang penting, Bedahulu dan Logajah. Berdasarkan keterangan negara Kartagama, kita bisa mengetahui bahwa Pulau Bali dengan kerajaan Bedahulu pernah menjadi wilayah kerajaan Majapahit. Akibat dari penguasaan Majapahit atas pulau ini, dapat dirasakan sampai sekarang dampak yang nyata terhadap struktur masyarakat Bali oleh Majapahit saat sekarang adalah terdapatnya dua golongan besar di masyarakat Bali, yaitu masyarakat Bali Age, merupakan masyarakat yang diperkirakan suku asli Pulau Bali, dan masyarakat yang berasal dari Majapahit atau keturunan masyarakat Majapahit atau Wong Majapahit. Demikian dituliskan pada buku Iwayan Bawa 1938 halaman 394. Masyarakat Bali Age adalah kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan dan merupakan masyarakat yang sulit ditundukkan pada masa kerajaan Majapahit menguasai Bali. Kesulitan Majapahit dalam menundukkan Bali karena mendapat perlawanan dari masyarakat Bali, yaitu Bali Age yang dapat dirasakan oleh Raja Sri Krishna Kepakisan yang ditempatkan oleh Gajah Mada untuk memerintah di Bali. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sri Krishna Kepakisan sering mendapat serangan dari masyarakat Bali Age yang berada di sekitar Danau Batur. Sebagai upaya untuk meredam perlawanan tersebut, akhirnya Majapahit mengirim Sri Aji Krishna Kepakisan untuk mendampingi Raja Sri Krishna Kepakisan. Berkat bantuan Sri Aji Krishna Kepakisan yang berasal dari keturunan Bali, akhirnya perlawanan dari masyarakat Bali agak dapat diredam. Mungkin karena pengaruh Sri Aji Kepakisan yang berasal dari Bali. Peta Danau Batur, Trunyan salah satunya tempat masyarakat Bali Age. Jauh sebelum terbentuknya masyarakat keturunan Majapahit, Peta Danau Batur, Trunyan salah satunya tempat masyarakat Bali Age. Jauh sebelum terbentuknya masyarakat Bali keturunan Majapahit atau Wong Majapahit, masyarakat Bali diperkirakan berasal dari keturunan Austronesia
Mereka tinggal berkelompok-kelompok dengan pimpinannya masing-masing. Kelompok-kelompok inilah nantinya yang menjadi desa-desa di Bali. Mereka adalah orang Bali Age yang dikenal dengan nama Pasek Bali. Bukti peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ditemukan di desa Sembiran dan pesisir timur serta Tanggarau, Danau Batur. Peninggalan-peninggalan itu berupa kapak perimbas, kapak genggam, pahat genggam, dan serut. Bukunya Sujono 1962 34-43. Hekeren 1972 chapter 46. Wilayah sekitar Danau Batur ternyata sudah dihuni jauh sebelum masuknya kekuasaan Majapahit di Bali dan dijadikan sebagai salah satu pusat perlawanan oleh masyarakat Bali Age kepada kekuasaan Majapahit di Bali pada masa pemerintahan Sri Krishna Kepakisan. Danau Batur mungkin dapat disebut sebagai salah satu tempat kebudayaan dan berdiamnya masyarakat Bali Age. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Bali masih menganut kepercayaan nenek moyang yang mereka namakan Hyang. Menurut para ahli, kondisi spiritual masyarakat Bali pada saat itu masih kosong. Keadaan yang demikian ini berlangsung hingga awal terakhir Masehi. Kurang lebih sekitar abad pertama Masehi, dengan keadaan Bali yang demikian, maka mulailah berdatangan orang-orang dari luar Bali ke Pulau Bali. Di samping untuk mengajarkan agama Hindu, mereka juga ingin memajukan Bali dalam segala sektor kehidupan. Untuk hal tersebut datanglah seorang resi ke Bali bernama Maharsi Markandeya. Menurut sumber-sumber berupa lontar sastra dan Purana, Maharsi Markandeya berasal dari India seperti dinyatakan sebagai berikut dalam Markandeya Purana. Sang Yogi Markandeya kawithana saking Hindu, atau Sang Yogi Markandeya asal mulanya adalah dari India. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa nama Markandeya diperkirakan bukan nama perorangan, melainkan adalah nama perguruan atau nama pasraman, seperti halnya juga nama Agastya. Perguruan atau pasraman adalah lembaga yang mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran dari guru-guru sebelumnya. Tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk melanjutkan tradisi dari guru sebelumnya. Jadi Sang Maharsi Markandeya adalah seorang resi dari garis perguruan yang namanya sama dengan nama pendahulunya di India. Ia datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu terutama paham Vaisnava atau pemuja Wisnu. Mendirikan asrama di sekitar pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Setelah membuka asrama, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke timur, tepatnya di Bali. Maharsi Markandeya kemudian menamakan wilayah tersebut dengan nama Wasuki. Kemudian berkembang menjadi nama Basukian. Dan selanjutnya orang-orang menyebutnya Basuki yang artinya keselamatan. Hingga saat ini tempat ini dikenal dengan nama Basaki. Dan tempat beliau menanam panca datu akhirnya didirikan sebuah pura yang diberi nama Pura Besaki. Dan Maharsi Markandeya mengganti nama Gunung Tohlangkir dengan nama Gunung Agung. Tidak hanya itu saja, Maharsi Markandeya akhirnya menamakan pulau ini dengan nama Wali yang berarti persembahan atau korban suci. Dan di kemudian hari dikenal dengan nama Bali Dwipa atau sekarang dikenal dengan nama Bali, di mana semua orang akan selamat dan sejahtera dengan melaksanakan persembahan yadnya atau korban. Orang-orang Aga, murid-murid Maharsi Markandeya menetap di desa-desa yang dilalui oleh beliau. Mereka membaur dengan orang-orang Bali lain, bertani dan bercocok tanam dengan cara yang sangat teratur. Menyelenggarakan yadnya seperti yang diajarkan oleh Maharsi Markandeya. Perjalanan sejarah yang begitu panjang, terutama setelah masuknya kekuasaan Majapahit di Bali, yang membawa pengaruh baru membuat masyarakat Bali Aga semakin sedikit bila dibandingkan dengan masyarakat Bali Wong Majapahit. Masyarakat Bali Aga yang sampai saat ini masih taat memegang adat dan istiadat terdapat di beberapa desa dan salah satunya adalah Desa Tenganan. Berdasarkan beberapa penelitian, masyarakat yang tinggal di Desa Tenganan adalah suku asli Bali yang tetap mempertahankan pola hidup tradisional sampai saat ini. Ketaatan masyarakat pada aturan tradisional desa yang diwariskan nenek moyang mereka secara turun-temurun menjadi sebuah benteng kokoh dari pengaruh luar. Masyarakat Desa Tenganan menurut beberapa versi catatan sejarah dan penafsirannya, kata Tenganan berasal dari kata tengah atau ngatengahan. Dan sejarah tersebut sudah pernah kami bahas pada video sebelumnya di Istana Channel. Bagaimana kehidupan mereka yang diatur oleh awing-awing, yang diperkirakan ditulis pada abad ke-11 dan diperbarui tahun 1842. Rumah adat Tenganan dibangun dari campuran batu bata merah, batu kali, dan tanah. Atapnya terbuat dari tumpukan daun rumbia. Rumah-rumah tersebut memiliki bentuk dan ukuran relatif sama. Dengan ciri khas pintu masuk lebarnya berukuran satu orang dewasa
Ciri khas lain adalah bagian atap pintu menyatu dengan atap rumah. Desa lainnya yang memiliki penduduk Bali Age sama yaitu Desa Trunyan yang ada di sekitar Danau Batur. Mereka tentunya sudah terkenal dengan pemakamannya yang unik yang dimakamkan di bawah pohon Trunyan. Keberadaan Desa Tenganan dan Desa Trunyan sebagai sebuah desa adat berusaha melestarikan nilai-nilai leluhur Bali yang telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua desa tersebut sebagai masyarakat Bali asli sangat terpengaruh pada saat Majapahit menguasai Bali. Kini antara orang Bali Aga dengan orang Wong Majapahit hidup berdampingan, sama-sama menjaga nilai dan kepercayaan masing-masing. Mereka tinggal di Pulau Bali secara damai, tidak saling mencurigai dan saling menghormati satu sama lainnya. Mereka berada dalam satu pulau dan satu negara, yaitu Indonesia. Sobat Listener Channel, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda juga memiliki pengetahuan tentang desa ini atau cerita dan kisahnya serta pengalaman unik, Semeton bisa tuliskan di kolom komentar. Semoga kami juga mendapatkan pengetahuan dari tulisan-tulisan Semeton di kolom komentar. Terima kasih atas atensinya. Om Santi 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 Om.